Selamat pagi anak-anak. Tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Jainu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya tolong untuk membaca Asmaul Husna. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran pada pagi hari ini. Tolong yang hadir untuk mengucapkan hadir, dan bagi perempuan untuk mengucapkan hadiroh. Agis Pratama, Handi, Wasilatun Novia, Dwi Alikasari, Iqbal Ahmad Najib. Tolong yang tidak hadir untuk memberikan surat sakit atau surat dari orang tua ya. Siapa di sini yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Tolong untuk Dwi untuk menjelaskan materi sebelumnya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pemerintah yang mendukung keilmuan dan penelitian melahirkan berbagai kemajuan pengetahuan. Yang pertama yaitu ada filsafat. Filsafat diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala yang ada, hakikat yang ada, sebab yang ada, asal yang ada, hukum yang ada, dan segala sesuatu yang dibahas secara mendalam dan mendasar. Di sini ada tokoh-tokoh yang terkenal yang muncul di bidang filsafat. Yang pertama ada Al-Farabi, yang kedua ada Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Taufail. Selanjutnya yaitu ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia, yang menggunakan cara tertentu yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Ilmu kedokteran Islam sebagai salah satu bagian peradaban Islam yang paling diakui dunia. Pada masa pertengahan, ilmu kedokteran Islam menjadi bahan kajian di dunia barat. Beberapa ilmu di bidang kedokteran yang terkenal, yang pertama ada Ali bin Raba'at At-Tabari, yang kedua ada Ar-Raji atau Rajes, yang ketiga ada Ibnu Sina, yang keempat ada Abu Zaid Hunain Ibnu Ishaq Al-Ibadi. Selanjutnya ada ilmu matematika. Penerjemahan buku-buku dari Yunani, Romawi, dan India ke dalam bahasa Arab melahirkan berbagai karya, termasuk dalam bidang matematika. Pengembangan ilmu matematika atau ilmu hisab dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara cepat. Misalnya dalam pembangunan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Yang selanjutnya yaitu ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam tersebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Ilmu ini ditemukan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Dalam perkembangannya, ilmu astronomi munculkan sistem penanggalan. Dalam dunia Islam, ilmu astronomi digunakan untuk menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan arah kiblat dan penanggalan Komariah. Ketika menentukan letak ibu kota yang ingin dibangunnya, Khalifah Mansur juga memanfaatkan ilmu astronomi. Beliau banyak dibantu oleh ahli astronomi dari India. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah,
kajian sejarah masih terpusat pada tokoh dan peristiwa tertentu. Misalnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Selanjutnya, ilmu bumi atau geografi. Dalam tradisi Islam, ilmu bumi tidak bisa dipisahkan dengan astronomi. Ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan muslim adalah Hisham Al-Kalbi. Ilmu tersebut merupakan hasil studinya tentang kawasan Arab. Berkembangnya geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi. Saat itu ahli-ahli geografi muslim diperintahkan untuk mengukur kembali jarak bumi. Sejak saat itu muncul istilah mil untuk mengukur jarak. Usaha tersebut berhasil. Selanjutnya Al-Ma'mun memerintahkan ahli geografi tersebut untuk menciptakan peta bumi yang besar dipimpin oleh Al-Khwarizmi bersama 70 geografer lainnya. Mereka berhasil membuat peta global pertama pada tahun 830 Masehi. Selanjutnya yaitu kemajuan bidang ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang muncul di tengah suasana hidup keislaman, baik berkaitan dengan agama maupun bahasa Al-Quran. Ilmu agama telah berkembang sejak masa dinasti Umayyah. Namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Selanjutnya yaitu ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya, baik dari segi sanad, rawi maupun matan. Mereka kemudian menghimpun berbagai hadis Nabi ke dalam berbagai kitab, antara lain berupa kitab Sahih, Sunan, dan Musnad. Selanjutnya yaitu ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ahli tafsir melakukan kegiatan penafsiran secara teratur dan terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Ketika itu terdapat dua cara yang ditempuh oleh mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang. Masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya imam-imam mujtahid besar, juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Yang terakhir yaitu ilmu tasawuf. Semakin berkembang gerakan filsafat menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam. Sebagai pemikiran muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain. Di antaranya gerakan yang kemudian disebut tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu syariat dalam Islam. Inti ajarannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam dunia tasawuf, upaya tersebut dilakukan melalui jalur dan tahapan yang disebut maqam. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Tolong untuk saudara Iqbal untuk menjelaskan materi pada hari ini. Silakan. Oke, untuk tugas individu, tolong kerjakan 4 soal yang akan diberikan kepada kamu semua. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Dikasih waktu 20 menit, silakan. Sebelum pulang, tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Dipersilahkan.